Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Erick Thohir pastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di GBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update terkait laga timnas Indonesia versus Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia memastikan laga yang akan digelar pada Maret 2025 tersebut akan tetap digelar di Indonesia. Hal ini disampaikan Erick Thohir ketika ditemui di Jakarta pada Kamis 19 Desember. Hal ini juga sudah dipastikan oleh Sekretaris Jenderal AFC. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC bahwa pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan di luar Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka menilai Indonesia tak aman. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan lokasi karena mendapatkan banyak hujatan. Pau Marti tak terima Malaysia umumkan pelatih baru saat ASEAN Cup. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah mengumumkan pelatih baru untuk timnas Malaysia yang akan mulai bertugas pada 2025, yakni Peter Ceklamowski. Ini membuat Pau Marti yang masih bertugas di Piala AFF 2024 merasa heran. Pau Marti sudah memahami bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang FAM usai Piala AFF. Namun langkah FAM yang terkesan buru-buru mengumumkan Peter Ceklamowski sebagai pelatih baru timnas Malaysia membikin pria Spanyol itu tak habis pikir. Dari awal memang pengumuman pelatih baru timnas Malaysia agak aneh. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu apa manfaatnya bagi semua orang dengan mengumumkan pelatih baru saat kami masih bertugas di Piala AFF, kata Marti jelang lawan Singapura di Piala AFF dikutip dari harian Metro. Malaysia akan melawan Singapura dalam laga terakhir grup A Piala AFF di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Jumat 20 Desember. Harimau Malaya wajib menang untuk pastikan langkah ke semifinal. Sebastian Alvarez makin dekat ke Persija. Beberapa waktu lalu, Persija Jakarta sempat dikaitkan dengan bek asing yang memiliki nilai pasar 10,43 miliar rupiah. Pemain tersebut adalah bek timnas Bolivia Sebastian Alvarez. Kabar dikaitkannya Persija Jakarta dengan Sebastian Alvarez tersebut santer tersiar di jagat maya. Dilansir dari laman transfermarket.com, Sebastian Alvarez sempat dikabarkan 51% gabung Persija Jakarta. Dan tidak menutup kemungkinan Persija Jakarta akan mengenalkan Sebastian Alvarez dalam waktu dekat lantaran bursa transfer putaran kedua musim ini sudah dibuka. Deddy Kusnandar patah tulang hodak kritik lapangan. Deddy Kusnandar menderita patah tulang ketika Persib melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung Yogyakarta. Ini merupakan laga lanjutan BRI Liga 1. Pada awal babak kedua, Deddy Kusnandar mengerang kesakitan setelah salah tumpuan. Dari tayangan ulang terlihat bahwa engkel kaki Deddy Kusnandar menekuk keluar. Pemain yang sering disapa Dadu itu langsung dibawa naik ambulans untuk mendapat perawatan. Pihak Persib menjelaskan bahwa Deddy mengalami patah tulang fibula kaki sebelah kanan. Setelah laga, Bojan Hodak menyoroti kualitas lapangan Stadion Sultan Agung. Pelatih asal Kroasia itu menilai kondisi lapangan sangat-sangat buruk. Lebih lanjut, Bojan Hodak berpendapat hal tersebut menjadi salah satu penyebab Deddy Kusnandar mengalami cedera. Persebaya ingin pulangkan Zee Valente dari Persik. Zee Valente bermain untuk Persik Kediri di BRI Liga 1 2024-2025. Pemain 30 tahun itu sudah jadi bagian dari skuad Macan Putih sejak pertengahan musim 2023-2024 dengan status pinjaman dari Persebaya. Nah, kontrak peminjaman Zee Valente di Persik akan berakhir pada 2024 ini. Sedangkan pemain asal Portugal itu masih terikat kontrak dengan Persebaya hingga 2025. Secara kualitas, Zee Valente tidak perlu diragukan lagi. Ex pemain PSS Sleman itu punya kemampuan yang spesial di lini tengah.
Kualitas umpan Zivalente bisa diandalkan untuk mengatur ritme permainan dan mengkreasi serangan. Persebaya sudah punya Francisco Rivera di posisi gelandang serang. Jadi Zivalente datang, Persebaya bakal punya dua playmaker asing dengan kemampuan yang sama. Zalnando pulang ke Persib dari pinjaman PSIS. Persib Bandung telah memastikan bahwa Zalnando, bek kiri andalan mereka, akan segera kembali memperkuat tim setelah masa peminjamannya di PSIS Semarang berakhir. Zalnando dipinjamkan ke PSIS Semarang selama 6 bulan berdasarkan keputusan yang didasari rekomendasi pelatih Bojan Hoda dan kesepakatan dengan sang pemain. Keputusan untuk meminjamkan Zalnando dibuat pada awal Agustus 2024. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pengembangan pemain sekaligus memberikan Zalnando kesempatan bermain lebih banyak. Selama masa peminjamannya, Zalnando tampil impresif dan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri untuk Mahesa Jenar. Persebaya kena denda akibat ulah supporter versus Arema. Persebaya Surabaya kembali harus merogoh kocek dalam-dalam akibat ulah sejumlah oknum supporternya. Komite Disiplin atau Komdis PSSI telah menjatuhkan sanksi denda sebesar 70 juta kepada klub berjuluk Bajul Ijo itu. Sanksi tersebut diberikan menyusul insiden yang terjadi pada pertandingan antara Persebaya melawan Arema FC pada 7 Desember 2024. Dalam pertandingan tersebut, sejumlah penonton Persebaya kedapatan melakukan tindakan indisipliner dengan melempar botol minuman ke lapangan sebanyak 3 kali. Selain itu, satu buah flare juga dinyalakan oleh penonton yang berada di tribun selatan. Atas pelanggaran tersebut, Komdis PSSI memutuskan untuk memberikan denda sebesar 20 juta untuk setiap insiden pelemparan botol dan denda tambahan sebesar 50 juta untuk penyalaan flare. Total Persebaya harus membayar denda sebesar 70 juta kepada PSSI. Tiba-tiba Arema pecat Joel Corneli. Penyebab Arema FC pecat Joel Corneli meski belum 3 kali kalah berturut-turut membuat Aremania bertanya-tanya. Joel Corneli yang sejatinya cukup baik menjadi pelatih Arema FC secara mengejutkan harus dipecat. Namun menurut manajemen Arema FC, keputusan itu dibuat demi kebaikan tim. Beberapa penyebab Joel Corneli dipecat menurut manajemen Arema. Pertama adalah hasil kurang memuaskan tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Hasil kurang memuaskan itu karena selama 3 pertandingan terakhir Arema FC belum berhasil menang, apalagi kalah melawan tim sesama Jatim. Kemudian penyebab yang kedua kata manajemen karena faktor penting lain yang mempengaruhi kinerja tim. Tidak dijelaskan secara rinci maksudnya apa. Sementara itu, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menambahkan semua kewajiban klub kepada Joel Corneli akan diselesaikan secepatnya. Arema FC saat ini menunjuk asisten pelatih Kuncoro untuk memimpin tim melanjutkan perjuangan berikutnya di kompetisi BRI Liga 1 hingga pelatih baru ditunjuk. PSIS resmi berpisah dengan 2 pemain asingnya. PSIS Semarang resmi mengumumkan perpisahan dengan 2 pemain asingnya meski putaran pertama BRI Liga 1 belum berakhir. 2 nama yang dimaksud ialah Fernandinho dan Taufik Skandari. Kedua pemain asing ini dipastikan sudah tidak lagi berseragam PSIS Semarang. Manajemen memutuskan mengakhiri kerjasama dengan 2 amunisi impor tersebut setelah melalui tahap evaluasi pada putaran pertama. Pelatih sekaligus manajer PSIS Semarang Gilbert Agius menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi Fernandinho dan Taufik Skandari selama membantu perjuangan timnya mengarungi setengah musim BRI Liga 1 2024-2025 ini. Selanjutnya kita ke hasil BRI Liga 1 yang baru aja usai. Madura United akhirnya meraih kemenangan setelah mengalahkan Bali United dengan skor 2-1. Sementara di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya meraih 3 poin setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 juga. Atas hasil ini, klasemen sementara Persebaya melesat menjauh lagi dari Persib Bandung. Sementara Borneo FC yang kalah tertahan di peringkat ketiga. Bali United ada di peringkat ke-6 yang kalah tadi. Dan Madura United meskipun meraih 3 poin masih berada di dasar klasemen.